sekali hal-hal yang perlu diperhatikan agar tetap aman di masa pandemi ini. Yang pertama, hindari berjabat tangan dan kalian bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau dengan salam namaste untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua, ketika sedang berbicara dengan lawan bicara atau dengan banyak orang, kita wajib menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penyebaran virus melalui droplet. Yang ketiga, dengan kita menjaga jarak minimal 1-2 meter, membuat kita tetap aman dari jangkauan virus corona. Yang keempat, hindari menyentuh wajah sebelum membersihkan tangan. Sebaiknya bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Yang kelima, ketika sedang batuk atau bersin, sebaiknya ditutup dengan siku bagian dalam. Hal ini bisa mengurangi penularan kepada banyak orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan malas untuk menjaga kesehatan diri kita. Mulai dari membiasakan diri selalu mencuci tangan dan selalu mengkonsumsi vitamin agar imunitas tubuh kita selalu terjaga dan tidak mudah terjangkit virus corona. Ingat ya, untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan. Wan, akademi itu D3 ya? Iya, emang kenapa, Ri? Apa sih kelebihan D3? Pertama, kuliahnya lebih cepat, cuma 3 tahun. Kedua, cari kerja lebih gampang. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan lebih suka lulusan D3. Ketiga, kalau mau lanjut ke S1, cuma 2-3 semester doang. Keempat, kasih tahu nggak ya? Wan, kalau kasih info yang lengkap dong! Mau tahu yang keempat? Keempat, kuliah. Sungguh terik sekali hari ini. Dan tidak seperti biasanya aku lelah seperti ini. Tetapi hasil panen hari ini sungguh lumayan sekali. Sehingga aku bisa menjual lebih banyak dan mendapatkan uang yang lumayan untuk bisa aku simpan sebagian. Mungkin hasil panen ini akan aku sisakan sebagian dan aku makan malam ini dan besok. Apa setelah berkebun ini aku pergi memancing ya? Dan ikannya akan kumakan malam ini. Wow, sungguh bahagia sekali hari ini. Hasil panen banyak, aku akan dapat banyak uang dari hasil panenku. Dan malam ini aku akan makan enak. Coba saja aku memiliki istri. Pasti kehidupanku sangat berwarna sekali. Dan ada yang menemaniku kemanapun. Akhirnya sampai juga. Mungkin ini gara-gara aku membayangkan diriku memiliki seorang yang menemaniku sampai akhir hayatku. Ada-ada saja pikiranku. Semoga kali ini aku pasti mendapatkan hasil yang banyak. Ikan-ikan, siap untuk aku tangkap ya. Sial. Sudah aku menunggu lama tapi tak ada satupun ikan yang menarik kail pancingku. Lebih baik aku pulang karena hari sudah semakin sore. Tidak. Ini sangat kuat sekali. Ini pasti ikan yang sangat besar. Aku harus berhasil menangkapnya. Wah, ikan ini besar sekali. Tetapi setiap kali aku memancing di sini,
tak pernah mendapatkan ikan yang besar seperti ini. Sepertinya memang hari ini keberuntunganku. Hasil panenku lumayan banyak, dan hari ini aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Lebih baik aku segera pulang untuk memasak ikan ini. Lagi pula hari sudah semakin gelap. Sungguh hari yang melelahkan. Sepertinya aku harus beristirahat sejenak dan mempersiapkan api untuk memasak. Asik, malam ini makan enak. Apa? Kemana ikan yang tadi? Mengapa embernya dipenuhi oleh koin emas? Dan datang dari mana koin emas ini? Hah? Siapa kau? Sedang apa kau di rumahku? Maaf, aku sudah membuatmu terkejut. Apa kau yang sudah mengambil ikan-ikanku? Dan kau gantikan dengan koin-koin emas ini? Tolong dengarkanku dulu. Aku adalah ikan yang tadi kau tangkap. Dan koin-koin emas itu adalah hasil dari sisik-sisikku yang berjatuhan. Apa? Lelucon macam apa ini? Tolong percayalah, aku benar-benar ikan yang tadi kau tangkap. Aku dikutuk oleh penyihir jahat karena aku tak ingin dijodohkan dengan seorang laki-laki yang tidak kucintai. Maka dari itu aku dikutuk menjadi ikan. Lalu, mengapa kau berubah kembali menjadi manusia? Karena kau sudah menangkap dan menyelamatkanku, maka dari itu aku menjadi sosok wujudku yang asli. Dan karena kau sudah menyelamatkanku, aku sangat siap apabila kau mau menikahiku untuk balas budiku kepadamu. Baiklah, aku akan menikahimu. Aku bersedia menjadi pendampingmu seumur hidup, tapi sebelumnya aku ingin membuat perjanjian denganmu. Ketika kita menikah nanti, jangan pernah sekalipun memberitahu asal-muasalku kepada siapapun, termasuk kepada anak kita nanti. Bagaimana? Apakah kau sanggup untuk tidak melanggarnya? Baiklah, akan kusimpan perjanjian ini. Dan takkan sekalipun ku melanggarnya. Baguslah jika seperti itu. Aku bersedia menjadi pendampingmu sampai akhir hayat. Aku pergi berkebun dulu. Baiklah, hati-hati. Nanti akan kuantarkan makananmu ke kebun. Terima kasih. Aku pergi dulu. Samosir, kamu di mana, Nak? Iya, ada apa? Apakah kau bisa membantuku, anakku? Bisa, Ibu. Apa yang aku bantu? Tolong antarkan rantang berisi makanan ini ke kebun ayahmu ya, Nak. Ini untuk bekal ayahmu makan di kebun. Baik, Bu. Aku antarkan kepada ayah. Terima kasih ya, Nak. Ketika tugasmu sudah selesai mengantarkan rantang ini untuk ayahmu, langsung bergegaslah kembali ya, Nak. Harum sekali makanan Ibu. Sepertinya lezat. Lebih baik aku beristirahat dulu di ladang kosong. Kemungkinan pun ayah belum istirahat dan masih bekerja. Sepertinya di bawah pohon ini teduh. Wah, tampak lezat sekali. Memang makanan Ibu sangat lezat. Tidak, bagaimana ini? Makanannya sudah habis. Pasti aku dimarahin ayah. Aduh. Kemana saja kau ini? Kau tidak tahukah kalau aku sudah lelah dan lapar? Maaf ayah, tadi aku makan di pertengahan jalan. Apa? Apa kau tidak melihat aku sudah lapar dan lelah menunggumu? Ketika sampai, kau bilang makanannya kau habiskan. Menangislah kau. Dasar kau anak ikan. Ibu, Ibu. Ibu, Ibu. Dimarahin ayah. Apalagi yang kau perbuat, Nak?
sehingga membuat ayahmu marah. Aku menghabisi makanan itu yang untuk diberikan kepada ayah. Namun saking lezatnya sampai habis. Sudah berhentilah menangis. Jangan kau dengarkan ayahmu yang sedang marah. Dan dia pun menyebutku anak ikan. Samosir anakku, sebaiknya kau harus pergi ke tempat bukit ketinggian. Diam dan berteduhlah di sana. Baik, Bu. Bisa-bisanya kau melanggar perjanjian kita, Toba, kepada anakmu sendiri. Cukuplah, semua sudah usai dan terlambat. Maafkan aku. Samosir, jaga dirimu baik-baik, nak. Banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan agar tetap aman di masa pandemi ini. Yang pertama, hindari berjabat tangan dan kalian bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau dengan salam namaste untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua, ketika sedang berbicara dengan lawan bicara atau dengan banyak orang, kita wajib menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penyebaran virus melalui droplet. Yang ketiga, dengan kita menjaga jarak minimal 1-2 meter, membuat kita tetap aman dari jangkauan virus corona. Yang keempat, hindari menyentuh wajah sebelum membersihkan tangan. Sebaiknya bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Yang kelima, ketika sedang batuk atau bersin, sebaiknya ditutup dengan siku bagian dalam. Hal ini bisa mengurangi penularan kepada banyak orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan malas untuk menjaga kesehatan diri kita. Mulai dari membiasakan diri selalu mencuci tangan dan selalu mengkonsumsi vitamin agar imunitas tubuh kita selalu terjaga dan tidak mudah terjangkit virus corona. Ingat ya, untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, sia-sia aja. Hey Beauty, balik lagi sama aku Alia di Tomorrow. Apa sih Tomorrow itu? Tomorrow itu artinya besok. Iya, besok. Untuk kalian yang ingin lebih tahu tentang fashion dan beauty. Aku mau ngasih tahu nih, tema kita hari ini itu adalah fashion and beauty ala Korean style yang mudah ditiru dan bermanfaat untuk kalian. Oh iya,
sebelum fashion ala Korean style dengan memakai dress dari aku, ini aku ada fashion ala Korea dengan memakai dress dari para pemain drama Korea juga loh. Mau tahu siapa aja? Langsung aja yuk. Yang pertama ada Bae Suji, yang saat ini dikenal sebagai Dalmi di drama Startup yang sedang rame-ramenya loh diperbincangkan. Di sini Suji memakai dress panjang berwarna hitam polos dengan membawa tas tangan kecil dengan motif mutiara di pinggirannya yang membuat dress polosnya menjadi lebih elegan. Dan tidak lupa, Suji juga memakai heels dengan hiasan sedikit mutiara di depannya yang membuat kakinya terlihat lebih cantik. Di sini, Suji juga menambahkan beberapa aksesoris seperti kalung choker dengan warna perunggu, lalu ada anting dengan model simple yang di belakangnya terdapat rantai kecil. Tidak lupa, Suji juga memakai jam tangan hitam. Fashion ini bisa kalian ikutin untuk pergi ke acara formal seperti pernikahan teman atau dinner bareng pacar. Nah, ini dia nih yang terakhir, ada Kim Young Jun. Dikenal karena sering memerankan versi muda dari pemain utama. Salah satunya drama The Moon That Embarrassed the Sun bareng Young Jin-go loh. Di sini dia memakai dress panjang berwarna putih yang sangat elegan dengan model leher yang terbuka yang membuatnya terlihat lebih dewasa dan cantik. Tidak lupa, Young Jun juga memakai heels putih tali yang membuat kakinya terlihat sangat indah. Fashion Young Jun ini bisa dipakai untuk formal maupun informal loh. Nah, ini dia fashion kemeja ala aku. Check this out. Yang pertama, Tae Jung Hyun, yang dikenal sebagai leader Red Velvet dengan nama panggungnya Irene. Di sini, Irene memakai kemeja dengan bagian leher terbuka dan memakai rok pendek. Di sini, Irene membuat kemejanya yang simpel menjadi elegan, dengan setengah sisinya dimasukkan ke dalam rok dan setengahnya lagi di luar rok. Irene juga memakai heel simple loh, dengan model tali yang membuat kakinya terlihat sangat cantik. Kedua, Yuna, dikenal dengan Queen of Fashion Airport karena menurut penggemarnya ini, fashion Yuna saat di airport itu sangat menarik. Bisa kalian lihat kan? Di sini Yuna memakai kaos polos berwarna putih dan rok pendek berwarna hitam, dipadukan juga dengan kemeja oversize sebagai outer yang membuat fashionnya terlihat lebih trendy dan simple. Yuna juga membawa tas tali panjang dan gak lupa memakai sneakers warna hitam. Sekarang aku akan ngasih tahu tentang fashion ala Korean style dengan memakai dress. Pertama, turtleneck panjang polos berwarna hitam, dress motif bunga berwarna navy dengan memakai fatsuit dan membawa sling bag. Yang kedua, dress berwarna hitam dipadukan dengan kemeja pendek berwarna abu-abu dan diikat pita dengan memakai sneakers dan membawa shoulder bag. Dan yang terakhir, dengan dress berwarna hitam dan dipadukan dengan jaket jeans dan memakai slip-on dengan membawa sling bag. Oke, jadi yang mana nih favorit kalian? Oke, itu tadi fashion ala Korean style dengan memakai dress. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu nih ke kalian fashion ke kampus yang simple dengan memakai kemeja dijadikan 3 outfit loh. Pertama, memakai kemeja tidak dikancingkan, namun di dalamnya memakai top. Lalu memakai kulot jeans dan memakai sneakers dengan membawa tote bag. Kedua, kemeja dikancing semua dan dimasukkan ke dalam kulot jeans, setengah sisi dan setengah sisinya lagi di luar. Dan yang terakhir, kemeja dikancing semua, namun tidak dimasukkan di dalam kulot jeans, tetapi di bagian bawah kemeja diikat pita.
kita bahas fashion, ini aku ada tips tutorial make up simple ke kampus dengan memakai 5 produk aja loh. Nah, pertama kita pakai moisturizer dulu agar kulitnya itu lembab dan make upnya lebih tahan lama. Jangan lupa pakaikan juga di leher agar tidak belang. Oke, step selanjutnya kita pakai concealer untuk menutupi kantong mata dan menyamarkan bekas jerawat. Oke, selanjutnya kita set pakai bedak agar makeupnya terlihat lebih matte. Oke, selanjutnya kita apply maskaranya agar bulu matanya terlihat lebih lentik dan hidup. Dan step terakhir, kita tambahkan lip tint agar bibirnya terlihat lebih fresh dan mempesona. Oke, ini hasilnya. Simple banget kan buat kalian ke kampus? Oke, itu tadi make up simple kita ke kampus. Dan sekarang kita lanjut ke tutorial make up ala Korea. Pertama, kita pakai toner. Pakai toner di seluruh wajah dengan wajah yang bersih. Aku aplikasikan pakai kapas ya. Selanjutnya kita pakai moisturizer. Selanjutnya aku pakai moisturizer ke seluruh wajah ya. Lanjut kita pakai sunscreen. Setelah itu dipakaikan sunscreen ya, agar kulit kita dilindungi dari sinar matahari. Oke, step selanjutnya lanjut pakai baby cream. Selanjutnya pakai baby cream ya. Setelah pakai baby cream, lanjut set pakai bedak. Selanjutnya pakai bedak. Di sini aku ngesetnya pakai bedak tabur ya, agar make upnya tahan lama. Lanjut pakai alis. Step alis, aku di sini bikin alisnya yang natural aja ya. Setelah itu kita pakai eyeshadow palette. Lanjut kita pakai eyeshadow ya. Di sini pakai eyeshadownya yang nude aja, biar kesannya lebih natural. Lanjut maskara. Setelah pakai eyeshadow, di sini aku pakai maskara biar bulu matanya lebih lentik. Eyeliner. Setelah maskara, kita pakai eyeliner. Aplikasikan eyelinernya pada garis mata tipis saja supaya tidak berlebihan. Lanjut pakai blush on. Sekarang aku lanjut pakai blush on ya. Setelah itu highlighter. Lanjut pakai highlighter, pakainya tipis-tipis aja ya, supaya lebih glowing mukanya. Dan lipstick, aku pakai lip creamnya di ombre ya, dengan warna nude dan warna merah. Terakhir kita set pakai setting spray. Setelah semua make upnya selesai, kita kunci ya sama protecting mist supaya lebih glowing dan tahan lama juga make upnya. Oke, selesai deh. Tadi kan kita udah bahas fashion dan make up. Ini dia aksesoris yang wajib kalian punya ala Korea. So, jangan kemana-mana beauty. Mel, kenapa dari tadi gue lihat lu diem mulu? Ada masalah?
Cerita dong Mel kalau ada apa-apa. Iya, coba ceritain. Kamu nyalain aku. Ngerti? Kamu sebagai kepala keluarga yang harusnya introspeksi diri. Loh, kok aku? Alah, udahlah. Buat lunasi Kamu ya pembayaran ini. yang nggak bisa manage Kalau uang, enggak, kerjaannya cuma paksa kamu drop shopping out di aja. kampus Kamu ini. nyalain aku. Kamu sama Meli, Kapan mau bayar? Nyari uang. Ya, Apa kampus yang udah kamu kasih kamu hasilin? keringanan. Anak kita nggak bisa Saya bayar. tunggu. Udahlah. Aku mau kita pisah. But I'm not okay. This is not fair, and I want to leave. Mental health is a big deal. Oke, dari tadi kan kita udah ngebahas tentang fashion beauty ala Korea. Nah, ada satu lagi nih yang belum kita bahas. Kira-kira apa sih? Ini dia, aksesoris yang wajib kalian punya ala Korea. Nah, itu tadi aksesoris yang wajib kalian punya ala Korean style. Sebagai penutupnya, aku mau ngasih tutorial nih ke kalian cara membuat baju tie-dye yang lagi kekinian banget loh. Bahan-bahannya, pertama, kaos berwarna putih. Lanjut, wantek pakaian berwarna pink, biru, dan ungu. Kalian bisa bebas sebenarnya, mau pakai warna apa saja. Cuman aku di sini pakai warna pink, biru, dan ungu ya. Untuk selanjutnya, air hangat. Oke, cara membuatnya. Pertama, basahi kaos putih kalian dengan menggunakan air hangat. Setelah basah dengan merata, peras kaos sampai tidak berair. Selanjutnya, rentangkan kaos di atas meja atau permukaan yang rata. Lalu, putar bagian tengah kaos membentuk spiral secara perlahan-lahan agar hasil tie-dye-nya rapi. Setelah itu, ikat baju yang sudah terbentuk spiral dengan karet gelang. Banyak karet gelangnya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kalian bisa mengikatnya seperti abstrak aja. Selanjutnya, tumpahkan wantek pakaian secara selang-seling pada baju yang sudah diikat dengan karet gelang. Setelah itu, masukkan ke dalam plastik dan tunggu hingga 10 menit. Dan terakhir, bilas kaos, kemudian jemur hingga kering. Kaos tie-dye udah jadi dan siap kalian pakai. Oke guys, gimana tema kita hari ini? Benar-benar bermanfaat kan? Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian semua. See you tomorrow. Bye beauty. Mwah.
sekali hal-hal yang perlu diperhatikan agar tetap aman di masa pandemi ini. Yang pertama, hindari berjabat tangan dan kalian bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau dengan salam namaste untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua, ketika sedang berbicara dengan lawan bicara atau dengan banyak orang, kita wajib menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penyebaran virus melalui droplet. Yang ketiga, dengan kita menjaga jarak minimal 1-2 meter, membuat kita tetap aman dari jangkauan virus corona. Yang keempat, hindari menyentuh wajah sebelum membersihkan tangan. Sebaiknya bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Yang kelima, ketika sedang batuk atau bersin, sebaiknya ditutup dengan siku bagian dalam. Hal ini bisa mengurangi penularan kepada banyak orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan malas untuk menjaga kesehatan diri kita. Mulai dari membiasakan diri selalu mencuci tangan dan selalu mengkonsumsi vitamin agar imunitas tubuh kita selalu terjaga dan tidak mudah terjangkit virus corona. Ingat ya, untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan. Wan, akademi itu D3 ya? Iya, emang kenapa, Ri? Apa sih kelebihan D3? Pertama, kuliahnya lebih cepat, cuma 3 tahun. Kedua, cari kerja lebih gampang. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan lebih suka lulusan D3. Ketiga, kalau mau lanjut ke S1, cuma 2-3 semester doang. Keempat, kasih tahu nggak ya? Wan, kalau kasih info yang lengkap dong! Mau tahu yang keempat? Keempat, kuliah. Hikmah di balik wabah pandemi COVID-19 yang diikuti oleh PSBB di negara ini. Ia ternyata telah mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dan sekaligus melakukan sejumlah aktivitas yang ramah lingkungan. Salah satu aktivitas yang juga turut meningkat sejak diberlakukannya PSBB yaitu dengan bercocok tanam di wilayah perkotaan atau yang biasa kita sebut dengan urban farming. Dan zona inspirasi kali ini sudah berada di Kampung Siaga Pangan COVID-19 di Kelurahan Bubula, Kecamatan Bogor Barat, di mana belum lama ini Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Dedi Ar-Rahim, datang ke sini untuk menghadiri kegiatan pelepasan ikan dan panen sayuran organik. Berikut penelusuran tim zona inspirasi. Kalau ide kita kebetulan ada yang bikin, terus dari urban farming ini idenya maksudnya? Ya. Kebetulan kita kan ada bukan itu ya, ada pandemi ini. Iya. Jadi kita nggak ada kegiatan, bikin kegiatan di sini. Buat apa? Cari kesibukan ya, nggak ada kerjaan di luar. Nah, kita ambil kesibukan di sini. Kebetulan ada dari dinas terhadap dinas yang mandiri. Kalau di sini kita pengurus sama warganya. Pengurus sama warga yang mau ikut silahkan. Berarti ini ngambil limbah-limbah dari rumah-rumah warga. Dari rumah warga, terus dari pembuangan ini dari di bantaran kali ini, dari sampah-sampah di kali ini, terus dari warga juga kita ambil dari pila gunakan baik. Waktunya nggak kalau kita pengambilan sampah ke warga ada waktunya 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Kalau di kali ini kita nggak ada waktu setiap saat, mau malam mau siang. Respon
tergantung dari jenis tanamannya. Ada yang Paling cepat cepat kita kangkung ya, sampai 2 minggu lebih. Terus ada pakcoy, sebulan lebih, 40 hari ada. itu udah paling lama sebulan. Enggak, sebulan lebih, 40 hari. Sebulan lebih. Oh. Untuk kebutuhan di sini aja keluarga kita sama yang ngelola di sini. Kalau kebanyakan kita dijual, kita sekitar sini aja, warga sini. Tapi kalau misalkan ada warga yang datang ke sini buat lihat terus tertarik pengen beli itu, Silakan, nggak apa-apa. Justru itu juga ada juga yang begitu. Di sini kita kebetulan ada yang mendukung ya. Insya Allah kita ada buat edukasi wisata. Rencana dengan pemerintahan. Mel, kenapa dari tadi gue lihat lu diem mulu? Ada masalah? Cerita dong Mel, kalau ada apa-apa. Iya, coba ceritain. Kamu nyalain aku. Ngerti? Kamu sebagai kepala keluarga yang harusnya introspeksi diri. Loh, kok aku? Alah, udahlah. Buat lunasi Kamu ya pembayaran ini. yang nggak bisa manage Kalau uang, enggak, kerjaannya cuma paksa kamu shopping drop out di aja. kampus Kamu ini. nyalain aku. Kamu sama Meli, Kapan mau bayar? Nyari uang. Ya, Apa kampus yang udah kamu kasih kamu hasilin? keringanan. Anak kita nggak bisa Saya bayar. tunggu. Udahlah. Aku mau kita pisah. But I'm not okay. This is not fair, and I want to leave. Mental health is a big deal. Ya, urban farming telah menjadi gaya hidup karena semakin tinggi kesadaran masyarakat urban untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Dengan melakukan aktivitas urban farming, masyarakat mendapat ketersediaan sayuran sebagai sumber nutrisi yang sehat, mengurangi impor sayuran, menghijaukan lingkungan, dan membantu mengurangi dampak pemanasan global. Awalnya ketika terjadi COVID-19, bahwa kita suruh kerja di rumah, kan belajar sekolah di rumah, makanya timbullah ide bahwa kita sedang harus berkegiatan karena semuanya orang itu bekerja di rumah. Timbullah ide kita untuk membuat kegiatan di sini, ya kita tetap belajar urban farming. Kita gotong royong aja, kita mengambil media-media dari bekas limbah, kita juga dapat modal ya, kita sama-sama di anggota dari urban farming, kita bergotong royong ya, alhamdulillah sebegini adanya. Untuk masalah modalan itu awalnya ya kita sama-sama untuk menggalang agar terjadilah untuk kita berkegiatan. Termasuk keluarga, karena kita sebenarnya bergotong royong. Siapapun kita yang mau berkegiatan enggak di sini, kita ikut sama-sama agar semua keluarga bisa merasakan. Juga hasilnya pun nanti keluarga bisa merasakan. Terong, ada varia, ada juga seledri, banyak ini jahe juga punya.
bulan kita sudah bisa panen. Sebagian kita juga jual, kita juga ada juga kasih ke warga juga. Nggak semuanya kita jual, kalau ada yang memang butuh mau enggak. Karena dari kita untuk alhamdulillah keluarga pun ya dengan mereka itu juga merasakan hasilnya, atau bisa merasakan juga nikmati gitu ya. Makanya ya keluarga pun ya ikut mendukung. Kita akan terus mengembangkan urban farming, terus meningkatkan produksi supaya lebih meningkat lagi. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, sia-sia aja. Bapak Amang adalah petani yang menanam semua sayur-sayuran di sini. Sayur-sayuran ini ditanam di sebuah media yang merupakan limbah rumah tangga. Berawal dari sungai yang tercemar karena limbah, Bapak Amang dan relawan lainnya mencari cara agar limbah tersebut dapat dimanfaatkan. Nah, sekarang Bapak Amang dan relawan lainnya sudah membangun sebuah lahan yang digunakan untuk menanam sayuran. Dan jika panen, sayurnya pun bisa dijual pada masyarakat di sini. Awalnya ini tanah keras digemburin, kasih pupuk, isinya kotoran sapi. Kalau disingkatnya mah kohe. Nah, tuh habis itu ditaruh di sini, dikasih lumpur yang banyak, langsung kita aduk. Nah, udah gitu baru ditanam. Tanamnya juga harus dilobangin biar ntar ini bisa dikasih pupuk lagi. Gitu nutrinya, bukan pakai kimia, nggak ada istilah kimia di sini. Jadi organik semua. Gitu. Bahan-bahannya nggak ada bahan kimia ya? Nggak ada bahan kimia, semua juga organik. Jadi limbah masyarakat semua. Limbah masyarakat semua. Emang enggak, karena ada kegiatan begini, jadi lari dulu ke sini. Karena kan sekarang zaman PHK. Emang yang ngurus tanah? Jadi yang ngurus tanah emang dari awal juga bapak yang ngurus. Itu karena di sana nggak ada punya tempat, silakan ya nggak sana. Alhamdulillah teman-teman terima aja, silakan yang mana tempat. Malah jadi positif ya, kegiatan positif. Pemahaman yang lebih mendalam dan meluas mengenai urban farming mengantarkan konsep ini tidak lagi sekedar gaya hidup kaum urban, tetapi juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas makanan, gizi, kesehatan, dan lingkungan sekitar. Kalau untuk dibilang membantu ya cukup membantu ya, terutama sih untuk satu penghijauan juga, keduanya pemanfaatannya buat konsumsi mereka di rumah gitu. Jadi seenggaknya mereka itu makan apa yang mereka tanam sendiri gitu. Jadi lebih sehat ya, lebih organik. Ya perannya sama-sama saling menjaga, mengembangkan, membantu juga ya, terutama di lingkungan tentang pemeliharaan sampah sih, terutama sih kita gitu.
Ya sebenarnya program kayak gini udah bagus, cuman nanti kemungkinan yang kalau lebih bagus lagi sih diperbanyak. Jadi spotnya di satu kelurahan tuh nggak cuma 1 atau 2 titik tapi banyak gitu. Jadi kan kalau masif ntar hasilnya juga lebih banyak. Kalau buat menjaga kekompakan sih kita nggak bikin suatu kegiatan itu jenuh, dalam artian untuk kegiatan itu sendiri kita nggak terlalu memaksakan ya, sesenggang waktunya. Cuman kita jadwalin seminggu sekali atau 2 kali untuk kegiatan. Jadi nggak makan waktu banyak dan mereka masih bisa aktivitas gitu. Di luar itu senggang, ntar baru kita kegiatan di sini. Aktivitas urban farming juga membantu merestorasi lingkungan perkotaan melalui pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terawat maupun pemanfaatan sampah ataupun limbah sebagai kompos tanaman. Adapun manfaat urban farming lainnya yaitu terkait dengan aspek ekonomi, sosial, rekreasi, dan pendidikan. Mengingat manfaatnya yang tidak kecil, sudah selayaknya urban farming menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pertanian nasional maupun bagian dari perencanaan kota secara keseluruhan. Dengan demikian, manfaat yang akan dihasilkannya pun akan bertambah besar dan dapat dirasakan oleh lebih banyak kalangan. Banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan agar tetap aman di masa pandemi ini. Yang pertama, hindari berjabat tangan dan kalian bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau dengan salam namaste untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua, ketika sedang berbicara dengan lawan bicara atau dengan banyak orang, kita wajib menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penyebaran virus melalui droplet. Yang ketiga, dengan kita menjaga jarak minimal 1-2 meter, membuat kita tetap aman dari jangkauan virus corona. Yang keempat, hindari menyentuh wajah sebelum membersihkan tangan. Sebaiknya bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Yang kelima, ketika sedang batuk atau bersin, sebaiknya ditutup dengan siku bagian dalam. Hal ini bisa mengurangi penularan kepada banyak orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan malas untuk menjaga kesehatan diri kita. Mulai dari membiasakan diri selalu mencuci tangan dan selalu mengkonsumsi vitamin agar imunitas tubuh kita selalu terjaga dan tidak mudah terjangkit virus corona. Ingat ya, untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja. Duh, panas banget nyari ke minum-minuman. Mana lapar banget daripada belum makan. Cup, udah balik sekolah lu hari Iya, ini? Mak.
Mak habis dari mana? Habis ngambil cucian kok udah balik sih. Mak, di rumah ada makanan nggak? Ucup lapar banget nih. Mak inget-inget sih kayaknya ada Cup sisa kemarin. Ada kali lihat sana di rumah. Ntar Ucup nggak jualan tisu dulu ya? Ucup capek banget. Kalau capek, Mak juga lebih capek Cup. Ya makanya nikah Pak, Mak. Mak juga pengen Cup nikah lagi, tapi siapa yang mau sama kulit cuci kayak Mak? Capek Ucup gini terus. Kok lu balik cepet banget sih? Tadi gimana lu di sekolah? Kagak konsen mah, orang Ucup lapar. Malu mulu lu jadi bocah kagak ada bersyukurnya. Orang mah lu bersyukur masih punya emak. Kagak ada bersyukurnya lu jadi bocah. Emang lu mau kayak si Agus no kagak punya emak? Emang lu mau kayak dia? Ya kagak Mak, tapi emang lapar, mau diapain lagi? Ya udah lu doain dah biar emak lu cepet banyak duit. Kalau enggak dapet laki baru dah. Makanya kawin lagi Mak. Gue tanya kawin sama siapa? Ya ini sama PRT kali mau. Enak aja lu kalau ngomong, tapi ntar deh emak coba ya. Iya coba dah, biar kagak kayak gini mulu. Udah sana lu masuk ganti baju, mau nyuci nih, masih banyak banget cucian dah. Banyak banget lagi nih cucian ya. Mak, Ucup dari tadi nyari makanan kagak ada pisan. Ya berarti kalau kagak ada, berarti emang beneran kagak ada Cup, masa emak bohong? Duh lapar banget Mak. Makanya kan emak udah bilang, kalau lu misalkan mau makan, bantuin dulu nih emak dagang. Kan lumayan Cup, dapat barang 10.000, 15.000 kayak bakal makan. Nih udah sana lu berangkat dah. Ya udah Mak, Ucup jualan tisu dulu dah, biar bisa makan. Cup, ntar sore kalau lu balik emak kagak ada di rumah, berarti emak lagi nganterin cucian ya. Ya Mak. Lu hati-hati di jalan. Ya Allah, gini amat nasib Ucup. Mau makan aja, kudu kerja dulu. Wah, rame tuh. Bismillah, semoga laku semua. Biar bisa makan. Boleh Pak, tisunya Pak. Tisunya Bu. Tisunya Bang. Bang, tisunya 5.000-an aja Bang. Baik. Maaf ya. Aduh, tisu nggak ada yang laku, tumben banget. Pulang dulu kali ya, siapa tahu mau udah beli makanan. Isi Bang, numpang duduk ya Bang. Oh iya. Dari mana Cil? Biasa Bang, jualan tisu. Capek? Capek Bang. Sabar. Sabar mulu Bang, gini-gini aja. Emang gitu, kamu udah sabar. Ya sabar itu kadang lelah, sabar itu kadang emosi. Ya tapi sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya lo sabar aja. Nih, mungkin sekarang semesta lagi ngebenturin lo. Biar apa? Biar suatu saat lo terbentur dengan benturan keras, lo nggak hancur. Gue cabut duluan deh. Mana Bang? Amin lagi. Iya Bang. Lo nggak perlu kuat, lo cukup bertahan aja. Kasih Bang. Bener juga kata Bang tadi. Pikir-pikir. Anak perut lapar banget lagi. Bang dulu.
susunya boleh Bu? Oh enggak, maaf ya, makasih. Kamu kenapa? Bi, tolong Bi, tolong Bi. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, sia-sia aja. Den, udah bangun. Sarapannya Den, udah Bibi siapin di meja makan. Iya. Nih susunya. Sini Den, duduk sini. Loh kok diem aja sih Den? Dimakan. Nih diminum susunya. Nanti kalau Aden sakit, nanti Bibi loh yang diomelin sama Mama Aden. Iya. Oh iya, Emak mana ya? Emak Iya, siapa? Emak Yusuf. Oh, Mama Aden. Mama Aden kan lagi di luar kota. Diminum dulu. Ya udah deh Mbak. Bibi, Ucup ke kamar dulu ya. Ya udah, tapi nanti dimakan ya. Kalau nggak dimakan nanti Bibi loh yang diomelin sama Mama Aden. Tapi itu benar kamar Ucup. Iya, kamar Aden. Ya udah deh, makasih ya Bi. Aden kenapa ya? Aneh banget gak kayak biasanya. Kenapa jadi kayak gini ya? Ini mimpi gak sih? Yang penting gue jadi kaya. Banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan agar tetap aman di masa pandemi ini. Yang pertama, hindari berjabat tangan dan kalian bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau dengan salam namaste untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua, ketika sedang berbicara dengan lawan bicara atau dengan banyak orang,
kita wajib menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penyebaran virus melalui droplet. Yang ketiga, dengan kita menjaga jarak minimal 1-2 meter, membuat kita tetap aman dari jangkauan virus corona. Yang keempat, hindari menyentuh wajah sebelum membersihkan tangan. Sebaiknya bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Yang kelima, ketika sedang batuk atau bersin, sebaiknya ditutup dengan siku bagian dalam. Hal ini bisa mengurangi penularan kepada banyak orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan malas untuk menjaga kesehatan diri kita. Mulai dari membiasakan diri selalu mencuci tangan dan selalu mengkonsumsi vitamin agar imunitas tubuh kita selalu terjaga dan tidak mudah terjangkit virus corona. Ingat ya, untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan. Iya Bi, ya. Tunggu aja sih, tunggu. Waalaikumsalam. Neng, ibu mana? Nggak ada. Mau anterin cucian aja dah. Jadi berapa? Jadi 50.000 biasa. Makasih ya, Neng. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Bu Rika. Waalaikumsalam. Mau Mbak nganter cucian? Yuni. Masuk aja Mbak, saya lagi urus anak yang pingsan. Oh iya, misi. Bu Rika, saya boleh ke sana? Ma, tolong tutup, Ma. Ucup, ya Allah, lu ngapa, Cup? Cup, ya Allah, Cup. Lu pingsan, Cup, belum makan. Oh alah, jadi ini anaknya Mbak Yuni. Iya, Bu. Cup, bangun, Cup. Cup, bangun. Cup, bangun, Cup. Cup, ini emak, Cup. Emak, dia tinggal nucup lagi ya, Ma. Iya, Cup, maafin emak ya, Cup. Yuk kita beli makan ya, Cup, ya. Sekarang ya, Cup. Ucup takut sendirian, Ma. Iya, Cup, emak gak bakal ninggalin Ucup. Ayo kita pulang ya. Kita ambil makanan. Bentar Mbak Yuni, saya ada makanan. Jangan ngerepotin, Bu Rika. Bi. Bi, bawain makanan yang saya titipin tadi ya. Makasih ya, Bu, ngerepotin. Makasih, Bu. Mak, tadi Ucup mimpi jadi orang kaya, tapi Mas selalu nggak ada waktu buat Ucup. Ucup mending jadi orang biasa aja, tapi Mas selalu ada buat Ucup. Yang derana ya, Cup. Gerana apa, Mak? Yang tabah. Yang penting Mak bareng Ucup terus ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan agar tetap aman di masa pandemi ini. Yang pertama,
Hindari berjabat tangan dan kalian bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau dengan salam namaste untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua, ketika sedang berbicara dengan lawan bicara atau dengan banyak orang, kita wajib menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penyebaran virus melalui droplet. Yang ketiga, dengan kita menjaga jarak minimal 1-2 meter, membuat kita tetap aman dari jangkauan virus corona. Yang keempat, hindari menyentuh wajah sebelum membersihkan tangan. Sebaiknya bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Yang kelima, ketika sedang batuk atau bersin, sebaiknya ditutup dengan siku bagian dalam. Hal ini bisa mengurangi penularan kepada banyak orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan malas untuk menjaga kesehatan diri kita. Mulai dari membiasakan diri selalu mencuci tangan dan selalu mengkonsumsi vitamin agar imunitas tubuh kita selalu terjaga dan tidak mudah terjangkit virus corona. Ingat ya, untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, sia-sia aja. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Gita Putri dalam acara Sorot Kabar untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang telah kami rangkum dalam Sorot Kabar sore ini. Nekat beroperasi di masa PSBB, panti pijat di salah satu ruko Gading Indah, Jakarta Utara digerebek polisi lantaran adanya penyediaan fasilitas prostitusi. Polres Metro Jakarta Utara menggerebek tempat usaha panti pijat Plus Plus pada Senin siang di salah satu ruko Gading Indah, Jalan Raya Gading Kirana, Jakarta Utara. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan sekitar 21 orang di lokasi. Setelah diperiksa lebih lanjut, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 9 orang terapis yang terbukti sebagai pekerja seks komersil akan dibawa ke panti Kedoya khusus untuk perempuan dan akan menjalani pembinaan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Selain terkena kasus penyedia jasa prostitusi, panti pijat tersebut juga melanggar ketentuan peraturan Gubernur Nomor 79 tentang peringatan bagi usaha-usaha yang dilarang dibuka di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan dari perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 296 KUHP
junto pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana selama 1 tahun 4 bulan. Akan menyampaikan rilis terkait dengan adanya tindak pidana menyediakan fasilitas untuk memudahkan perbuatan cabul dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam pasal 296 KUH pidana junto pasal 506 KUH pidana dengan ancaman pidana selama 1 tahun 4 bulan. Jadi ribuan massa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law di Simpang Harmoni berakhir ricuh. Pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan water cannon guna membubarkan massa. Saat ini saya berada di sekitar Gedung Istana Negara, di mana ribuan massa sedang melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Namun kini keadaan mulai tidak kondusif karena massa memaksa menerobos penjagaan aparat agar bisa masuk menuju pintu utama Istana Negara. Dan kini pihak kepolisian bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata dan water cannon guna membubarkan massa. Ribuan massa tak hanya dari buruh melainkan juga elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat lainnya, serta siswa STM ikut bergabung dalam aksi demonstrasi di Simpang Harmoni pada Kamis siang 8 Oktober 2020. Awalnya aksi tersebut berjalan dengan tertib. Para pendemo menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Namun menjelang sore hari, keadaan menjadi tidak kondusif. Para pendemo mulai melemparkan batu ke arah polisi karena mereka dihalau oleh penjagaan polisi saat mereka mencoba menerobos untuk bisa masuk ke area Istana Negara. Akibatnya, polisi meminta pendemo untuk tidak bertindak anarkis, mulai membubarkan para pendemo dengan melepaskan tembakan gas air mata dan water cannon ke arah pendemo. Menyampaikan aspirasi. Mari kita berbicara, mari kita atur supaya tidak terjadi benturan karena kita tidak berharap. Saya yakin adik-adik juga mengerti akan hal ini. Kami kepolisian akan menjaga kalian dan akan melindungi kalian. Dibuka pintunya, makanya. Ya, kita bernegosiasi. Ayo. Petugas gabungan TNI Polri menggelar operasi justisi protokol kesehatan di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini saya berada di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, di mana sedang berlangsungnya operasi justisi protokol kesehatan
oleh petugas gabungan terhadap pelanggar yang kedapatan tidak mengikuti protokol kesehatan, terutama tidak menggunakan masker. Adapun bagi pelanggar yang terjaring oleh petugas akan dibawa ke posko persidangan yang telah disediakan dan akan diberi hukuman oleh majelis hakim berupa sanksi sosial ataupun sanksi pembayaran denda. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar operasi justisi protokol kesehatan pada Rabu pagi di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat sadar akan bahaya COVID-19 dan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bagi masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker akan dibawa ke posko persidangan yang telah disediakan dan akan dikenai hukuman berupa denda sosial atau denda administrasi. Pandemi COVID-19 berdampak kepada perekonomian pedagang kaki lima. Mereka mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak adanya pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 berimbas pada banyaknya sektor kehidupan, tak terkecuali lapisan masyarakat bawah seperti para pedagang kaki lima. Bapak Miwon, salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di daerah Bogor ini, mengaku mengalami penurunan omset akibat sepinya pembeli, yang biasanya per hari bisa membawa pulang Rp300.000 hingga Rp350.000, namun kini hanya setengahnya, bahkan tidak menutup kemungkinan kurang dari setengah dari biasanya. Namun dengan begitu, ia harus tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Boleh tahu namanya siapa, Pak? Bapak Miwon. Bapak Miwon. Udah berapa lama, Pak, jualan di sini? Ya, udah lama sih. Udah lama ya. Kenapa masih berjualan, Pak, di tengah pandemi gini? Ya, harus gimana lagi lah. Kan kebutuhan sehari-hari pengen. Kalau jualan gini, takut nggak sih, Pak, tertular virus corona ini? Ya, takut sih takut. Manusiawi ya? Ya, gitulah. Mulai juga pengen gitu. Kalau perbedaan omset, Pak, kalau sebelum ada pandemi sama 50%. 50%. Kalau dulu per ininya sehari bisa keuntungannya berapa ratus? Ya maksimal 300 sudah setengah. Kalau sekarang setengahnya ya? Sekarang kadang-kadang sekarang Kalau sekarang ini cukup nggak sih, Pak, untuk kehidupan sehari-hari? Insya Allah cukup. Kapolres Metro Jakarta Utara meresmikan pembangunan MCK di Rusun Cilincing, Jakarta Utara, serta membagikan sembako dan masker kepada warga rusun yang terdampak COVID-19. Kapolres Metro Jakarta Utara meresmikan pembangunan MCK di Rusun Cilincing RW 10, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, Senin pagi. Pembangunan MCK ini dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari dengan tema pembangunan sarana sosial. Tak hanya itu, kegiatan ini juga memberikan 200 paket sembako serta masker 200 lusin untuk warga Rusun Cilincing yang terdampak COVID-19. Kapolres berharap dengan adanya pembangunan MCK ini bermanfaat bagi warga Rusun Cilincing khususnya di RW 10. Kapolres meminta MCK ini bisa dirawat dengan baik agar dapat digunakan dengan waktu yang lama. Selamat pagi rekan-rekan. Pada pagi hari ini saya sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara bersama dengan Pak Camat, Pak Lurah Cilincing, Pak Dan Ramil Cilincing, Pak RW, dan beberapa Pak Kapolsek, beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama meresmikan pembangunan MCK di wilayah rumah susun Cilincing ini. Mel, kenapa dari tadi gue lihat lu diem mulu? Ada masalah? Cerita dong, Mel, kalau ada apa-apa. Iya, coba ceritain. Kamu nyalain aku. Ngerti? Kamu sebagai kepala keluarga yang harusnya introspeksi diri. Loh, kok aku? Alah, udahlah. Kamu ya yang nggak bisa manage uang, kerjaannya cuma shopping aja. Kamu nyalain aku. Kamu sama Meli. Kapan mau bayar? Nyari uang. Ya, apa kampus yang udah kamu kasih kamu hasilin? keringanan. Anak kita nggak bisa bayar. Tunggu. Udahlah.
Aku mau kita pisah. But I'm not okay. This is not fair, and I want to leave. Mental health is a big deal. UMKM asal Taman Sari, Kabupaten Bogor, pasarkan mainan edukasi yang terbuat dari bahan kayu. Kini usahanya sudah merambah sampai ke negeri kincir angin Belanda. Riyadmi adalah seorang pengusaha mainan kayu yang sukses di Bogor. Ia merantau dari Pacitan, lalu sempat bekerja di sebuah bank swasta. Setelah memutuskan untuk berhenti, ia memberanikan diri untuk membuat usaha sendiri dari bahan dasar kayu, yang hingga kini sukses dan sudah dipasarkan di berbagai kota di Indonesia. Arasi Toys, ia menamakan tempat usahanya, membuat berbagai macam mainan edukasi, mulai dari angka-angka, huruf hijaiyah, huruf alfabet, mobil truk, hingga meja belajar. Sebelumnya, ia juga pernah mengirim produk berkarakter wayang khas Indonesia ke negara kincir angin Belanda. Ibu siapa? Saya dengan Riyadmi. Nah, udah berapa lama Bu usaha mainan ini? Saya udah kurang lebih 5 tahun. Ya, sebelumnya saya juga nggak produksi sendiri ya, saya ngambil ke teman dulu gitu ya. Setelah lama-lama kita tekuni, udah kita pelajari, lalu saya buka sendiri gitu. Dari teman dulu ya. Mainan edukatif ini awalnya dibuat dari bahan limbah kayu palet, namun karena banyaknya permintaan dan bahan semakin berkurang, akhirnya ia beralih menggunakan jati Belanda dan kayu pinus dengan dilapisi cat NV. Dengan modal awal sekitar 100 juta, kini Riyadmi sudah mengantongi keuntungan mencapai 20 juta dengan sekali pengiriman ke setiap distributor. Para pesepeda kini banyak ditemui di berbagai penjuru, dari mulai yang muda hingga yang tua. Ingin tahu tips menarik bersepeda di tengah pandemi COVID-19? Mari kita simak liputannya. Tren bersepeda semakin meledak seiring dengan pemberlakuan pembatasan alat transportasi umum selama pandemi COVID-19. Selain sebagai alat transportasi, sepeda juga menjadi salah satu sarana olahraga untuk membuat tubuh tetap bugar. Namun demikian, di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu pesepeda juga harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sorot Kabar akan memberikan tips menarik bersepeda di tengah pandemi dari salah satu komunitas yang tengah bersepeda di kawasan Bundaran HI Jakarta. Boleh tahu namanya siapa Pak? Namanya Pak Budi. Pak Budi, dari komunitas mana Pak? Komunitas Otista Bike. Oh, Otista Bike. Ada ini nggak sih Pak tips-tips bersepeda di tengah pandemi gini? Ya kalau tips bersepeda ya nggak lain nggak bukan, di dalam pandemi ini kita tetap jaga jarak, aturan protokol kesehatan tetap kita jaga, contohnya seperti pakai masker lah. Ya, ini juga imun ya, jaga imun. Iya, dengan kita bersepeda bukan kita cari sehat tapi jaga imun kita aja biar tetap kuat lah. Kuat ya. Iya. Kenapa milih bersepeda gitu Pak? Olahraga kan ada olahraga lain gitu ya, kayak lari gitu lagi. Bersepeda bukan hanya untuk badan tapi untuk jantung kita agar tetap stabil, jaga emosi. Bersepeda itu diantaranya ya salah satunya menjaga emosi bersepeda, jadi jantung kita tetap stabil. Ada itu aja. Udah ada berapa anggota tuh Pak? Sementara ini sih kita hanya seneng-seneng aja, cuma ada sekitar 12 orang. Iya. Jadi biasanya kemana aja? Kalau olahraga bersepeda khususnya kita ya seenak kita aja, selangkah kakinya kita aja maunya kemana ya. Yang penting kita kebersamaan bareng-bareng. Tayangan tadi menutup perjumpaan kita pada Sorot Kabar sore ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Gita Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja.